بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibu-ibu Quran semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mari salawat agar majlis kita insyaallah jadi majlis yang mulia yang barakah insyaallah ta'ala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu Muhammad, sallallahu wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu. Nanti ambil mic itu aja. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي. صلوات dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan yang hadir hari ini nanti kita bisa berjumpa bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir hari ini tahun ini bisa semuanya berangkat umrah di Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Walaupun ada 5 orang kita tetap bikin majlis. Ya, tidak ada masalah. Kita tahu juga bahwa ada hujan hari ini. Bagaimana kondisinya insyaallah saya akan pahami. Makanya oleh itu kita tetap jalan walaupun ada 5 orang, 6 orang tetap jalan karena kita di sini karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ada orang banyak atau sedikit. Tidak ada masalah, kita lanjut insyaallah taala. Hari ini kita akan membahas
tentang suratul Fatihah. Syekh, kenapa kita ingin belajar surat Al-Fatihah? Setiap hari kita baca Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Sebenarnya dalam surat Al-Fatihah ada ilmu yang kita sampai hari ini belum tahu. Maka oleh itu, hari ini saya akan jelas tentang surat Al-Fatihah, kesalahan-kesalahan yang menjadi batal salat kita. Maka keadaan ibu-ibu baca, terus lanjut baca Al-Fatihah, sebenarnya bacaan yang salah. Satu harakat, satu huruf bisa berubah makna jadi batal salat kita. Maka oleh itu hari ini kita akan membahas tentang surah Al-Fatihah yang benar, yang betul dari ta'awud, insyaAllah sampai kalimat amin. Mudah-mudahan ibunya insyaAllah bisa dapat ilmu yang terbaru insyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat. Al-Fatihah itu, suratul Fatihah, surat yang pertama dalam Al-Quran. Berapa ayat itu surat Al-Fatihah? 7 ayat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan sah salat seseorang yang tidak membaca suratul Fatihah. Walaupun kita baca dalam salat kita Al-Baqarah 286 ayat, tidak membaca surat Al-Fatihah salat kita batal. Tapi kalau kita baca surat Al-Fatihah saja salat kita sah. Maka oleh itu ada beberapa nama-nama dalam surat Al-Fatihah. Kita sering kalau ada takziah atau ada orang meninggal kita bilang Al-Fatihah kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus lanjut. Sebenarnya ada 16 nama tentang surat Al-Fatihah. Contoh Asy-Syafiyah, Al-Waqiyah, Al-Kafiyah, Ummul Kitab, As-Sab'ul Mathani. Makanya kalau kita dengar misalkan As-Sab'ul Mathani, kita enggak paham apa artinya As-Sab'ul Mathani, tapi itu adalah suratul Fatihah. Asy-Syafi apa artinya suratul Fatihah, tapi kita yang terkenal di sini adalah cuma hanya Al-Fatihah. Maka oleh itu kita akan baca dari ta'awuz sampai kalimat amin, bacaan mudah-mudahan sesuai dengan bacaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca sama-sama. Saya baca duluan, ibunya nanti ikut. Seambil kita baca, insyaallah kita akan jelas ayat satu persatu agar ibu tahu di mana salah kita masing-masing. Tapi nanti akan jelas insyaallah ada 4 kalimat dalam suratul Fatihah yang bisa menjadi batal salat kita. Ketika kita bacaan salah, batal salat kita. Kita mulai, saya ambil baca, kita mulai ta'awuz, dari ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ibu-ibu jangan malu-malu ya, karena kalau kita malu nggak akan kita belajar. Oke, semangat. Bukan A, bukan A, A. Coba A, I, U. Kalau kita baca hamzah, atas hamzah ada fathah, buka mulutnya sedikit. A, coba A, bukan E. A, I, U. A'u, a'u, a'udzu. Bukan zu, zu itu salah, bukan za, tapi ra, lujun li, da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Billahi itu tidak ada mad. Setiap kita majlis bilang a'udzu billahi, tidak ada mad, cuman hanya 2 harakat namanya maqabi'i. A'udzu billahi, 1, 2, 1, 2, billahi, 1 di bawah 1 di atas saja. A'udzu billahi mina, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy Asy-syaitan, bukan o, coba o, ti, u, asy-syaitan, langsung huruf V, nir, rajim, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaitan.
Rajim. Ar-Rajim, Al-Alamin, Ar-Rahim. Terus itu namanya mad arid lassukun. Mad arid lassukun. Berapa harakat? Ada yang tahu berapa harakat? Mad arid lassukun itu adalah kalau bacaan kita mulai dari awal 2 harakat harus sampai selesai 2 harakat. Mulai bacaan kita 4 harakat harus sampai selesai 4 harakat. Bacaan kita 6 harakat harus sampai selesai 6 harakat. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku mulai 2. Sampai selesai harus kita 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai selesai. Tidak boleh kita baca ini 2, ini 4, ini 7, ini 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai kota Jakarta. Maka oleh itu madnya sedikit. Makanya itu di Indonesia kalau qari-qari'nya Masya Allah madnya panjang. Cuman hanya harus kita kalau kita ingin baca Al-Quran dengan mad arid lassukun harus kita konsisten. 2 sampai selesai 2, 4 sampai selesai 4, 6 sampai selesai 4. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, tidak ada dalam Al-Quran P. Bis. Coba pikir kita di sini. Bis. Ki bawah, bukan dari sebelah kanan sebelah kiri itu salah, bukan bis, tapi bis. Coba tangan kita di sini, bis. Bukan di sini, bukan bis, salah. Ki bawah, bis. Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Illahi tidak ada mad. Bismillahi 2 harakat saja. Maqabi'i. Apa kita belajar sebelumnya tinggalkan dulu. Kita belajar hari ini yang baru. Tetap apa yang kita belajar hari ini tetap sampai kita mati bacaan tentang itu. Oke? Karena Al-Quran itu bahasa Arab. Betul. Al-Quran itu turunan kepada Nabi Muhammad SAW, orang Arab. Betul. Ketika kita ingin belajar ilmu tajwid, ilmu tahsin, belajar dari lisan orang Arab, walaupun kita punya guru orang Indonesia misalkan, lisan mereka masih belum sempurna 100%. Kenapa? Karena bahasanya beda dan makhrajnya beda. Maka oleh itu ketika kita baca B, kita bawa Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahir. Huruf ra itu adalah huruf tebal. Ar. Coba. Bukan ar. Langsung kita mudagin. Ar. Setelah huruf ra ada huruf ha. Huruf ha itu adalah huruf tipis, istifal, bukan tebal, tapi tipis. Makanya harus kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ha, bagaimana kita keluar huruf ha? Ketika kita makan pedas, sesuatu misalkan makan pedas, ayam pedas, kita benar itu makhraj huruf ha, itu tempatnya. Maka oleh itu Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1, 2, 3. Alif itu yang di sana ibu itu adalah alif sukun, tidak boleh bilang ala, tidak ada memantulkan, tidak boleh memantulkan huruf alif. Huruf memantulkan cuma hanya 5 dalam Al-Quran. Qaf, ta, ba, jim, dal. Artinya baju di to, ko. Makanya itu kita baca al-ha. Coba. Bukan al.
Lidah kita mau gigi nia yang di depan. Al. Coba al. Selesai giginya langsung kita bawa huruf ha. Al-ha. Al-ha. Al. Ditahan. Al. Lidah kita di atas, ditahan. Al-ha. Alhamdu. Bukan ha, bukan huruf ha, al-ha, tapi al-ha. Ha. Coba ha. Ha. Dari tenggorokan, makhrajnya dari tenggorokan. Hamzah, ain, ha dari tengah tenggorokan. Al-ha. Coba jari kita di sini. Ha. 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 Ada kata di ha. Hi. Hu. Ha. Hi. Hu. Ah. Al-ha. Masya Allah, mantul mantap betul. Oke, lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Huruf dal bukan huruf dha, bukan alhamdu. Alhamdu salah, bukan bu tapi du. Du. Coba da. Da. Di. Du. Bukan bu. Du. Da. Alhamdu. Aywa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Salah yang pertama, kalimat yang pertama kalau ada yang catat-catat ya. Kalimat yang pertama dalam suratul Fatihah menjadi batal salat kita kalimat Rabb. Ketika kita baca kalimat Rabb dengan sukun, batal salat kita, harus kita ulang lagi salat. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Batal salat kita, harus kita ulang lagi salat. Itu salah yang pertama dalam surah Al-Fatihah. Kenapa? Kasrah itu yang di bawah itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca kalimat Rabbi tambah ada kasrah, batal salat kita, harus kita ulang lagi salat karena masuk syirik. Berubah makna, ganti makna dia. Makanya baca Rabbil coba ulang lagi Rabbil Kalau susah kita keluar makhraj kasrannya atau huruf ba dari sebelah kiri boleh, dari sebelah kanan boleh. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil, dari kiri boleh, dari kanan boleh. Rabbil, dua-duanya boleh. Rabbil 1, 2, 3. Oke, al-a bukan al-a, al-a. Coba al-a. Al-a. Coba u. Banyak kesalahan orang baca huruf ain jadi huruf hamzah. Al-a bukan al-a beda, hamzah beda. Makanya harus kita jelaskan huruf ain. Al-alamin. 1, 2, 3. Dari alhamdu 1, 2, 3. Kalau ada huruf mim akhir ayat atau akhir kalimat atau huruf nun harus kita jelaskan. Tidak boleh kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak jelas mana huruf nun. Hilang kan? Makanya Al-Alamin. 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 1, 2, 3. Al-Alamin. Oke. Ar-Rahmanir Rahim. 1, 2, 3. Bukan tipis ibu ar, bukan ar. Ar. Tebal. Ar. Coba ar-rah. Ayo ar-rah. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, itu maksud
maksudku. Alhamdulillah. Oke. Maliki yaumiddin. Ibu bukan ma. Kenapa ma? Ma, senyum. Huruf mim itu adalah huruf hams dan huruf tipis. Ma bukan ma. 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 Kalau susah senyum sedikit. Maliki. 1, 2, 3. Ya. Oke, maliki itu kalau kita ingin lanjutkan tidak boleh tambah atas 2 harakat. Cuman hanya batasnya 2 harakat saja. Maliki bukan maliki. Salah. Maliki. 1, 2, 3. Masih panjang sedikit. Maliki. Ulang lagi. Maliki. 1, 2, 3. Oke, salah yang kedua dalam surat Al-Fatihah di dalam kalimat Maliki. Tadi kalimat Rabbil Alamin tidak boleh kita baca dengan sukunkan. Yang kedua, kalimat yang kedua menjadi batal salat kita. Walaupun imam bacaannya salah, kita bisa Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita harus ulang lagi salat karena batal salat kita. Tidak boleh baca Malik Yaumiddin, harus kasrannya jelas. Maliki. Maliki. Tetapi kalau ingin jelas kasrannya juga tidak boleh jadi kasrannya berubah jadi huruf ya maliki yaum, itu salah juga. Maka oleh Tuhannya kasrah saja yang harus kita inginkan jelaskan, makanya bacaan maliki. Coba maliki yaumiddin. 1, 2, 3. Siapa milik dunia dan akhirat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita ingin membaca kalimat Malik harus wajib kita jelaskan kasranya kiris bawah. Kalau kita baca huruf kaf atau kalimat Malik dengan sukun batal salat kita. Kenapa? Karena berubah makna ganti maknanya. Maka oleh itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki dunia dan akhirat adalah Allah. Maka harus jelas kasranya karena kasrah itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maliki yaumiddin. Apa artinya yaumiddin? Apa artinya yaumiddin? Maliki yaumiddin. Yaumiddin itu adalah hari kiamat. Tapi tadi baca orang Maliki Yaumiddin, ad-din itu ad-din saja adalah agama. Tapi tadi kalau kita baca huruf dal ganti huruf ta jadi Maliki Yaumiddin, artinya maknanya jadi namanya hari-hari buah-buahan, namanya ad-din. Makanya harus kita hati-hati karena huruf ta dengan huruf dal sifatnya sama tapi makhrajnya sama tapi lafznya beda. Coba kita semuanya ta makhrajnya sama tapi lafznya beda. Huruf ta dan huruf ta makhrajnya sama. Ta makhrajnya sama tapi lafznya beda. Kalau kita baca ad-din itu huruf ta ad-din batal salat kita karena berubah maknanya. Apa jadi berubahnya? Bahwa hari buah-buahan namanya ad-din di surat juz 30 wat-tini wazaitun. Jadi berubah maknanya. Maka ibu-ibu hati-hati. Gimana caranya kita bisa baca benar dan betul Syekh? Tidak boleh kita keluar nafas. Saya akan baca dua-duanya, kalimat ad-din dan kalimat ad-din. Coba ibu-ibunya semuanya bisa tahu siapa di mana yang salah, di mana yang benar. Oke? Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yang benar pertama atau yang kedua? Yang kedua. Maka kalau keluar nafas langsung salah semuanya, jadi berubah makna, ganti maknanya, batal salat kita. Makanya hati-hati baca kalimat ad-din. Gimana caranya lain? Tahan huruf dal. Ditahan huruf dal. Maliki yaumiddin. Ada Maliki yaumiddin. 1, 2, 3. Oke, mantap. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Ada yang tahu apa artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in?
bahwa kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi satu huruf, satu harakat kecil bisa berubah makna semuanya. Contoh, ketika kita baca hiyaka, hiyaka tidak pakai tasydid. Kalau kita nggak pakai tasydid, baca iyaka, berubah maknanya. Jadi maknanya bahwa kita ibadah cahaya matahari. Kita ibadah cahaya matahari. Ilmu tajwid itu, ilmu tahsin itu, membaca Al-Quran itu bukan biasa saja. Kalau aku salah udah tidak dapat dosa juga, itu namanya lahin jadi. Lahin jadi itu bisa orang dapat dosa gara-gara bacaan salah. Maka oleh itu ketika kita ingin membaca kalimat iya, harus kita tasydid, baca dengan tasydid. Iya, dua harakat, 1, 2, 3. Oke, ulang lagi, 1, 2, 3. Satu lagi. Oke, iyyaka na'budu, 1, 2, 3. Oke, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Dua-duanya harus pakai tasydid. Dan ada di belakang huruf kaf. Huruf kaf itu bukan huruf kaf iyaqa, bukan iyaqa, tapi ka. Karena itu huruf yang terakhir di ilmu tajwid adalah kaf ka. Coba ka, ki, tu, ka. Makanya itu harus kita jelaskan, itu huruf qaf beda, huruf kaf beda. Makanya ka. Coba ka. Kalau kita di Indonesia bilang manggil kakak, kan? Kakak. Ya kan? Makanya apakah itu dalam ayat ini ka. 1, 2, 3. Na'budu, ada ilmu banyak dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu itu di atas huruf dal, na'budu ada dhamma kecil. Atas huruf dal ada dhamma kecil. Berikutnya huruf lain ada huruf waw. Atas huruf dal ada dhamma kecil. Huruf berikutnya adalah huruf waw. Tidak boleh kita campurkan kalimat ini. Iyyaka na'budu wa salah. Atau iyyaka na'bud wa salah. Dua-duanya salah. Tidak boleh kita mensukunkan huruf dal dan tidak boleh kita campur dhammah dengan huruf waw. Dua-duanya satu kalimat. Contoh, iyyaka na'budu wa salah. Yang kedua, iyyaka na'bud wa salah. Dua-duanya salah. Tidak boleh kita pisah. Na'bud wa tidak boleh kita pisah. Makanya harus kita bacaan gini. Iyyaka na'budu wa selesai dhammah, selesai bacaan huruf dal, baru kita masuk huruf waw. Iyyaka na'budu, baru kita masuk wa iyyaka. Tidak boleh kita campur na'budu wa salah bacaan kita. 1, 2, 3. Tidak boleh kita baca na'budu itu bisa kalimat na'budu iyyaka na'budu iyyaka di belakang baru wa iyyaka di duri. Ya, satu kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa 1, 2, 3. Nas, bukan nas. Nas itu adalah sifatnya istifal, bukan istilah, bukan nas. Tapi coba kita semuanya senyum. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Tidak boleh kita buru-buru. Iya, karena na'budu langsung dah. Harus tuh huruf punya waktu dan punya hak. Iyyaka na'budu wa bukan iyyaka na'budu wa kayak orang di belakang kita. Cepat. Jangan pelan-pelan. Iyyaka na'budu wa 1, 2, 3.
Oke. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Karena huruf ha itu adalah huruf limma. Kalau kita ingin baca huruf harus kita jelaskan. Coba. Bukan ih. Ihdina. Ihdinas. Bukan ash, bukan s, bukan as. Gigi atas gigi saja. As. Coba. Sa. Si. Su. Sa. Tarik lisannya. Sa. Si. Su. As. Ihdinas sirata. 1, 2, 3. Yang berikut ini bukan huruf ta, bukan huruf ta, bukan as-sirata, bukan ta. Huruf ta dan huruf sad dan huruf da, huruf za, 4 huruf itu adalah huruf berarti tidak ada tapi sirata. Ta. Coba semuanya hafal. Ta, za, sa, da. Di bahasa Indonesia tidak ada huruf ini. Ta, sa, za, za itu tidak ada di bahasa Indonesia kecuali di bahasa Arab. Maka itu sulit buat saudara kita di Indonesia membahas itu bacaan dengan huruf sa, da, wa, ta itu. Tapi kalau kita belajar insyaallah bisa. Maka oleh sirata, coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan allazina ibu, allazina salah, bukan allazina seperti tadi a'udzu, tidak boleh a'udzu, tidak boleh allazina, tapi alladzina hujulli. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1, 2, 3. Tidak boleh kita baca ana amta memantulkan huruf nun, ana amta atau amta atau an amta atau an amt. Terlalu hams, banyak hams. Tidak boleh baca dengan 4 hal. Yang pertama ana amta memantulkan ana amta. Yang kedua amta atau an amta atau an amta. Salah semua. Di mana yang benar? An'amta. Coba. Ulang lagi. An'amta. Kalau kita baca siratal ladzina an'amtu, bukan an'amta. Apakah benar atau betul? Apakah benar atau salah? Salah kenapa? Kalau salah kenapa? Kalau benar kenapa? Hai guys. Ada yang bisa? Yo. Kenapa an'amta bukan an'amtu? Apa artinya kalau kita baca an'amtu bukan an'amta? Nanti dapat hadiah. Ada hadiah. Ada yang bisa jawab? Kalau kita bilang an'amta, apa artinya? Siratal ladzina an'amta, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beri kepada kita nikmat. Tetapi kalau kita bilang an'amtu, kita yang kasih dan diberi kepada Allah nikmat, wal iyazu billah, maka itu namanya syirik. Ketika ada imam besar, punya ilmu luar biasa, dia baca an'amtu, batal salat dia dan kita. Tidak ada ilmu qiraat, ilmu riwayat. Nabi enggak pernah baca an'amtu. Kalau kita dengar an'amtu, assalamualaikum, salat masing-masing. Maka oleh itu tidak ada an'amtu, karena itu terjadi syirik. Makanya an'amta bukan an'amtu. Ini salah yang kalimat dalam surat Al-Fatihah yang menjadi batal salat kita. An'amtu, tidak boleh kita baca an'amtu tapi an'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau itu ayat nomor 7 dalam surat Al-Fatihah, ya kan? Maka itu harus kita sampai alaihim yang kedua, bukan alaihim yang pertama. Ada him pertama, ada him yang kedua. Maka siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim.
Kita berhenti alaihim yang kedua. Alaihim yang kedua. 1, 2, 3. Udah, tidak boleh kita berhenti alaihim yang pertama, tidak boleh kita ambil nafas, tidak boleh kita bisa. Karena itu dalam Al-Quran ayat nomor 7, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi karena nafas kita pendek, kita baca sampai alaihim yang kedua, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. 1, 2, 3. Oke, ghairil maghdubi bukan gha, bukan gha. Ghairil maghdubi. Al-maghdubi itu tidak boleh kita mantulkan. Ghairil magha, tidaklah magha, tidak ada magha, tidak ada magha. Sedang saja ghairil magh. 1, 2, 3. Oke, al-maghdu. Bukan du. Tebal, marah. Du. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 1, 2, 3. Kalau waladdallin hukumnya apa? Waladdallin hukumnya apa? Mad musaqqal kalimah berapa harakat? Masya Allah, salah. Kalau mad musaqqal kalimah itu bukan 5 sampai 6 harakat saja. Al-haqqah, as-saqqah, at-tammah, waladdallin. Bagaimana kita tahu apakah itu mad kalimat musaqqal? Gimana caranya? Satu kalimat atau satu huruf ada alamat mad. Yang kedua, kalau ada alamat mad atas satu huruf, langsung kita mau apa? Kita mau tasydid, huruf tasydid. Itu namanya mad musaqqal kilmi. Mad musaqqal kilmi. Makanya itu kalau ada mad, alamat mad kayak gini mad, langsung huruf yang berikutnya ada tasydid. Walaupun itu huruf ya, huruf mim, langsung kita bilang mad kalimi musaqqal. Berapa harakat? 6 harakat. Bacaannya waladdallin. 1, 2, 3. Oke. Waladdallin ada huruf ya itu tasydid. Sedikit saja kalau kita ingin tasydidkan bukan lin langsung. Ada 2 harakat tapi sedikit saja. Contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, tinggal satu lagi kalimat amin. Aku mau bertanya, di dalam surat Al-Fatihah ada berapa ayat? Berapa ayat? 7, betul. Apakah ada kalimat amin? Kenapa kita baca kalimat amin? Betul. Ya, lain. Enggak ada dalam Al-Quran. Kalimat yang terakhir dalam surat Al-Fatihah adalah waladdallin saja. Tidak ada kalimat amin dalam surat Al-Fatihah. Kenapa kita baca kalimat amin padahal tidak ada kalimat amin? Orang non muslim bilang kok
Ada masalah apa Al-Quran? Al-Quran itu di dalamnya enggak ada kalimat amin, tapi kamu baca kalimat amin. Kita udah salat berapa tahun? 50 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi banyak orang enggak tahu kenapa kita baca kalimat amin. Padahal tidak ada dalam surat Al-Fatihah, betul? Masih ada orang? Masih ada orang? Kalau betul bilang betul. Betul? Ya, ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Ya, ini satu, masih itu 30% jawabnya. Terus lain? Jangan bantu dari Syekh Google. Syekh Google. Ya. Ayo. Ayo guys. Ya, itu karena doa. Ya, betul. Itu karena doa, sama jawabnya. Ada lain juga. Kan kita baca setiap salat 17 kali rakaat setiap hari 5 salat. Tapi kita baca kalimat amin tidak ada dalam Al-Quran kalimat amin. Ana jelaskan ya, ini mungkin baru kita tahu. Yang pertama, bahwa kenapa kita baca kalimat amin? Karena itu doa. Siapa ghairil maghdubi alaihim? Halo, Telkomsel. Siapa ghairil maghdubi alaihim? Orang Yahudi. Waladhdallin orang siapa? Orang Nasrani. Harus kita tahu. Kita setiap hari baca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim orang Yahudi. Waladhdallin orang Nasrani. Maka itu doa kita harus sebagai makmum bilang ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kita bilang amin. Kenapa kita baca kalimat amin? Yang pertama karena doa. Allahumma amin, Allahumma istajib, Allahumma qabulkan. Satu. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala sallu kama raaitumuni usalli. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatlah seperti salatku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat belajar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca itu, kita wajib kita membaca kalimat amin. Yang ketiga, fa inna min ta'min al-imam ta'minul malaika, karena imam kita bilang doa, kita sebagai makmum bilang amin, dan malaikat juga. Fa inna min ta'min imam, ketika imam kita bilang amin, malaikat juga bilang amin, maka oleh itu harus kita bilang amin, karena itu doa. Yang keempat, kenapa itu? Karena kalimat amin adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ketika kita salat, kan kita namanya ibu-ibu, sedang ibu salat, kok imam bilang ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ibunya enggak bilang amin. Ibunya misalnya sedang mikir, aku kalau bulan masak apa, nanti aku jemput anak jam berapa, mau ke pasar belanja. Kan dalam salat kita sedang mikir, betul enggak? Tapi kita enggak baca amin. Imam padahal bilang ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kita harus bilang tapi ketika kita enggak bilang kalimat amin, apakah salat kita benar atau salah? Benar. Kenapa? Apa? Karena itu adalah sunnah. Harus kita paham, karena itu adalah sunnah. Kamu udah bilang amin atau tidak, tetap salat kita sah karena sunnah. Coba kita belajar cara kalimat amin, belajar cara bagaimana harus kita baca kalimat amin. Oke? Saya baca ghairil maghdubi shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ibu semuanya baca kalimat amin. Oke. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ini Quran semangat. Ini udah mau selesai ini. Semangat ya. Kalau di Indonesia datang jam siang nggak fokus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Masya Allah, salah. Alhamdulillah. Amin.
kenapa terlalu panjang? Udah sampai kota Dumai kita. Tidak boleh kita baca kalimat amin terlalu panjang karena itu bukan musik, cuman doa harus kita ta'addub sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Amin. Kita masih di Kota Pekanbaru. Belum kita di sana terbang di Dumai. Amin. Itu saja. Tidak boleh kita amin. Kemarin saya di Jawa. Ana baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semua masih bilang amin. Mereka belum selesai, aku masih tunggu. Maka oleh itu imam itu tunggu kita diam agar beliau mulai bacaan surat baru. Maka oleh itu harus kita pendekkan saja. Di Masjidil Haram, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Langsung kan? Kita di sini di Indonesia ikut irama imam. Kalau imam ini panjang 100 harakat, kita 100 harakat juga. Amin. Kalau imam lain baca irama-irama nahawan atau kurdi, kita ikut kurdi. Kemarin di masjid di mana itu di Sumatera Utara, nama Sumatera Utara, saya baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada di belakang amin. Maka oleh itu kita tidak boleh ikut irama imam, tidak boleh kita ikut irama imam. Maka oleh itu ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca kalimat amin pendek saja, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Susah. Sulit. Enggak sulit. Enggak sulit, tapi kita yang jadi sulit. Oke? Maka oleh itu ibu-ibu, kita gini ya. Ana baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ibu baca amin. Bukan beda. Min beda, harus gabung satu kalimat saja. Amin. Oke? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Susah? Tidak. Alhamdulillah. Itu suratul Fatihah. Setelah kita belajar suratul Fatihah, bagaimana perasaan kita? Apakah salamannya kita salat bacaan kita kayak gini atau tidak? Itu yang harus kita pahami. Salamannya kita 30 tahun, apakah bacaan kita salat? Kalau kita tidak tahu bahwa ini hukumnya menjadi batal salat kita, akan menghancur salat kita. Kalau kita sebelumnya enggak tahu, Allah Subhanahu wa taala akan ampunan dosa kita karena kita enggak tahu. Tapi sekarang kita udah tahu. Kalau kita enggak membaca benar dan betul kayak kita belajar hari ini, kita dapat 2 dosa. Karena kita enggak mau baca, yang kedua karena kita udah belajar, kita enggak mau ingin amalkan. Maka oleh itu ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah itu bukan surat biasa saja. Kalau satu salat dalam surat Al-Fatihah, salat kita semua akan batal. Maka oleh itu jangan kita merintahkan surat Al-Fatihah ya kita membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, tidak boleh kita membaca tentang surat Al-Fatihah kayak gini, karena itu surat Al-Fatihah adalah rukun dalam salat kita. Sebelum kita selesai, saya baca Al-Fatihah dari awal sampai selesai dengan cara baik, gabung semua ayat agar ibu dengar bacaan yang betul dan yang benar. Oke? Aku sendiri aja dulu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Itu surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan insyaAllah bermanfaat. Mudah-mudahan insyaAllah kita bisa pakai, belajar, dan dalam setiap salat kita bisa membaca kayak gini. Mudah-mudahan insyaAllah itu bermanfaat untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ada yang mau bertanya? Tidak. Alhamdulillah. Ada yang bertanya? Cuman hanya 2 pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya, 2 bertanya saja. Yang tentang surat Al-Fatihah atau tentang salat boleh. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz panggil apa? Murdu. Urdu. Alhamdulillah. Ikutin Instagram saya, Facebook, ada YouTube, insyaallah. Ada nanti kita kasih. Itu tadi anak baca tentang anak suka irama sabah yang kesedihan. Kenapa kalau Karena itu 7 imam. Ada Masjidil Haram yang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada yang baca lain Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu tergantung imamnya itu, Ibu. Sama-sama. Jazakumullah khair. Nanti insyaallah tim bisa kasih YouTube, ada YouTube Syekh, ada Instagram Syekh yang mau ikut kajian juga boleh juga insyaallah taala. Itu apa? Ahmad Kiris bawah Al-Safadi. Kalau ada tunggu di CCTV. Ada mau bertanya lagi, Ibu? Ya. Itu di layar aja. Instagram nanti telepon Syekh. Ya. Ustaz kalau misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ya imam membaca itu apa? Kita juga harus dibaca. Ya, kalau kita dalam salat kita baca Bismillahirrahmanirrahim, sah salat kita, tidak ada masalah. Tidak harus kita ta'awuz bacaan, tidak harus ta'awuz. Kalau imam dia baca, karena imam adalah Benjamin kan, adalah Benjamin, kita ikut imam, makanya itu imam itu adalah Benjamin, bacaan kita beliau. Maka oleh itu kalau kita ingat tidak bisa kita bisa baca, masih kita ingat boleh. Kalau kita udah lewati tetap aja baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena di riwayat lain, di qiraat lain, misalkan di Maroko, di Turki, negeri-negeri lain, mereka tidak masuk dalam surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka oleh itu dalam mazhab Syafi'i kita bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu dalam suratul Fatihah. Riwayat kita Hafs an Asim, Bismillahirrahmanirrahim juga masuk surat Al-Fatihah. Tapi kalau ibunya lupa misalkan, enggak ada masalah, udah lewati enggak ada masalah insyaallah taala. Karena bukan rukun kita baca ta'awuz. Ya. Sama-sama Ibu. Ya. Pakai mic ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau pas pembacaan Al-Fatihah itu imam itu bacaan Al-Fatihah nggak benar, terus kita menjadi makmum gimana? Bulan salat. Kalau kita misalkan bacaan tentang misalkan salat, misalkan dia baca Malik Yaumiddin An'amtu, itu salahnya, itu salah besar dalam surat Al-Fatihah, membatal salat kita bisa. Tapi karena tidak ingin fitnah dalam masjid, kita lanjut, nanti kita salat ulang lagi salat, karena bacaan dia salah, harus ulang lagi salat, tidak sah. Maka oleh itu kalau imam harus mereka pilihan imam yang bagus, yang bacanya bukan hanya bacanya suaranya, ahkam, tajwid, semuanya harus lebih baik dan betul. Harus kayak itu kalau imam-imam kita harus seperti itu insyaallah. Apa? Ini tergantung karena di Imam Syafi'i beda, di mazhab-mazhab lain beda.
Misalkan kalau membacaan misalkan tentang rukun-rukun, yang tanggung jawab adalah imam, bacaannya tanggung jawab adalah imam dan makmum. Itu tergantung apa? Tergantung mazhab ya. Kalau kita itu tergantung apa? Imam tergantung rukun-rukun dalam salat kita dengan bacaan tanggung jawab kita sendiri juga. Izin sebentar Ustaz. Hmm. Putri bulan Ustaz ini dari Palestina, dan kita kalau ada rezeki bisa donasi, kalau tidak ada bayar ongkos bisa kiris. Kita tempel aja ini seikhlasnya, sedekah ini untuk kita dan hasilnya juga untuk kita nantinya. Habis saya kamu kan? Yes. Jadi yang berinfak boleh, yang mau sedekah boleh, lillahi ta'ala. Ya. Nah, habis itu kita lanjutkan sampai jalan ya Bu ya. Kalau yang tidak bayar cash bisa ada kiris, bisa mau 100 mau. Ya, udah tentang bertanya, ada mau bertanya atau selesai agar ya saya lanjut? Ada mau bertanya atau udah selesai semuanya? Udah. Ya, maka itu terakhir. Semoga insyaallah bermanfaat. Semoga barakah insyaallah taala. Semoga ibu-ibu insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu-ibu insyaallah jadi ibu yang salihah. Insyaallah Nabi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang ibu-ibu ingin ikut kelas online atau ikut kajian Syekh, ini Instagram Syekh. Kalau ada yang mau nanti belajar, insyaallah nanti ada tim urusan insyaallah semuanya. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anggap mereka yang mau ini Syekh itu di layarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.